Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Rizka Arumsari SEMM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dan teman-teman sekalian. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Salsabilatul Jannah NIM 2020 11101, 2. Saya sendiri Ayu Intan Nurjannah NIM 2020 11102, 3. Putra Bayu Aji NIM 2020 11112, 4. Wisnu Dwi Setiawan NIM 2020 11129. Pengertian surat dan surat bisnis. Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, surat dapat didefinisikan sebagai suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Pengertian surat tersebut bersifat umum dan berlaku untuk berbagai keperluan atau kepentingan tergantung pada maksud dan tujuan masing-masing pengirim surat. Surat yang disampaikan kepada pihak lain dapat berupa surat pengantar, perkenalan, undangan rapat, pemberitahuan pindah kantor, penerimaan kerja, penolakan kerja, permintaan barang, penawaran barang, pengaduan pelanggan, kontrak kerja, pemutusan hubungan kerja, perintah kerja, atau surat keputusan baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Fungsi surat bisnis. 1. Surat bisnis berfungsi sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. 2. Alat bukti tertulis atau dokumen tertulis seperti surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur. 3. Alat untuk mengingat, misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan. 4. Alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan dan permohonan, serta buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. 5. Bukti sejarah atau historis, misalnya surat-surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha atau merger. 6. Pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat perintah atau instruksi kerja. 7. Media promosi bagi pengirim surat. Pengelompokan surat. 1. Pengelompokan surat menurut wujudnya. 2. Pengelompokan surat menurut pemakaiannya. 3. Pengelompokan surat menurut banyaknya atau jumlah sasaran yang dituju. 4. Pengelompokan surat menurut sifatnya. 5. Pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Bagian surat dan bentuk surat. 1. Kepala surat atau kop surat atau letterhead. 2. Tanggal surat atau date. 3. Nomor lampiran dan perihal atau hal atau number enclosed subject. 4. Alamat tujuan atau inside address. 5. Salam pembuka atau salutation. 6. Paragraf pembuka atau first paragraph. 7. Paragraf isi atau body paragraph. 8. Paragraf penutup atau close paragraph. 9. Salam penutup atau complimentary close. 10. Tanda tangan atau signature. 11. Nama jelas penanda tangan atau name and title. 12. Tembusan atau notation. 13. Inisial atau inisial. Bahasa surat. Pada hakikatnya, surat itu adalah suatu karangan yang berupa perumusan dalam bentuk tertulis tentang pernyataan, pemikiran, permintaan, atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada pihak penerima surat. Karena surat sebagai karangan, maka surat pun harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai penyusunan karangan ataupun komposisi seperti tema, tata bahasa, kalimat, alinea, gaya bahasa, dan penggunaan tanda baca. Sebagai karangan surat dapat disusun secara 1.
deduktif, yaitu di mana penulis terlebih dahulu melaporkan pokok permasalahannya, kemudian baru dikemukakan penjelasannya atau alasan-alasannya. 2. Induktif adalah penyusunan kalimat-kalimat di mana terlebih dulu dikemukakan alasan-alasannya, baru kemudian melaporkan pokok-pokok masalahnya. Format lipatan surat dan amplop. Format atau bentuk lipatan surat yang baik merupakan bagian dari etika berkorespondensi dalam dunia bisnis. Bentuk lipatan surat yang terkesan asal-asalan akan memberikan kesan atau citra yang kurang baik bagi pengirimnya. Apabila hal itu dilakukan oleh satu lembaga bisnis atau perusahaan, nama perusahaan secara tidak langsung ikut menjadi taruhannya. Oleh karena itu, meskipun masalah lipat-melipat surat-surat bisnis tampak sepele, ternyata hal itu dapat memberikan image atau citra baik positif maupun negatif bagi suatu perusahaan yang mengirimkan surat tersebut. Format lipatan surat: 1. Lipatan baku standar fold, 2. Lipatan setengah baku semi standar fold, 3. Lipatan akordion fold, 4. Lipatan setengah akordion semi akordion fold, 5. Lipatan tunggal single fold, 6. Lipatan ganda atau paralel atau double fold, 7. Lipatan model Perancis atau French fold, lipatan model Baron atau baronial fold. Masing-masing bentuk lipatan surat memiliki perbedaan antara model yang satu dengan yang lainnya. Di samping adalah contoh gambar dari lipatan surat-suratnya. Contoh-contoh surat bisnis. 1. Surat pemesanan. Surat pemesanan adalah surat yang dibuat oleh seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, surat pemesanan dapat dilakukan secara perseorangan maupun organisasi bisnis. 2. Surat konfirmasi. Surat konfirmasi adalah surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan serta penegasan atau meyakinkan atas sesuatu. Misalnya, surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus, atau pengubahan prosedur dan kebijakan. 3. Surat pengaduan. Surat pengaduan adalah surat yang berisi pengaduan pelanggan pada pihak lain, manajemen perusahaan, dengan cara-cara yang baik, sopan, ramah, dan tidak emosional, karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan agar segera memperoleh solusi atau jawaban terbaik bagi kedua belah pihak. 4. Surat permintaan informasi. Surat permintaan informasi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru, jasa pendidikan dan pelatihan atau diklat berbagai keahlian, jasa perbaikan dan pemeliharaan aneka jenis mesin dan elektronik, jasa penjualan properti, dan sebagainya yang diiklankan di berbagai media cetak maupun elektronik. 5. Surat ucapan selamat. Surat ucapan selamat adalah surat yang dikirimkan oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga atau institusi yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok, maupun lembaga dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. 6. Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang dibuat oleh perorangan atau organisasi yang berisi pemberitahuan mengenai sesuatu kepada pihak lain, baik perorangan maupun organisasi. 7. Surat penagihan. Surat penagihan dalam dunia bisnis dapat terjadi ketika seseorang atau organisasi tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih utang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. 8. Surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK adalah surat yang ditulis pimpinan suatu perusahaan oleh pihak lain
atau seseorang atau organisasi yang berisi perintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan dalam waktu kurun tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disetujui. 9. Surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain tentang suatu hal. Jenis surat yang digunakan untuk membuat surat perjanjian adalah surat yang bersegel ataupun surat yang dilengkapi dengan nilai materai yang tertentu.